Oke, silakan Fanli dulu ya. Fanli, Fanli Abel. Yang ini yang katanya. Halo? Halo, Ya, halo silakan. Melia. Salam, salam. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Silakan. ya, Ya. ya. Ini Elia. Yang pertama ingin saya tanyakan itu mengenai perjamuan kudus. Hmm. Kalau kami di Protestan itu kan harus ada CD dulu sebagai anggota jemaat, baru bisa ikut perjamuan. Saya mau bertanya dasar Alkitabnya itu, Elia, apakah karena kalau di yang saya tahu di Katolik atau di yang lain itu anak-anak sudah bisa ikut untuk perjamuan, tetapi kalau kami itu harus ikut CD gereja dulu baru bisa. Saya ingin Ade Elia menjelaskan dasar Alkitabnya tentang perjamuan kudus. Terima kasih. Ya, mengenai perjamuan kudus ya. Eh, Mengapa di beberapa gereja itu tidak memperbolehkan anak-anak? Pertama sekali yang penting kita ketahui begini. Kalau kita lihat ke gereja ortodoks ya, gereja purba, saya nggak tahu ya kalau Katolik ya, tapi kalau gereja ortodoks, anak-anak itu boleh menerima perjamuan kudus, tapi harus sudah dibaptis. Karena di gereja mula-mula baptisan anak itu Alkitabiah. Baptisan anak itu diterima sejak usia 8 hari. Sama seperti Kristus yang telah disunat sejak usia 8 hari. Kolose 2 ayat 11, tipologi perjanjian baru. Nah, tapi mengapa? Apa dasar yang membuat beberapa gereja itu tidak memberikan anak-anak untuk menerima perjamuan kudus? Ya, kita baca dalam 1 Korintus 11 ya. 1 Korintus 11. Ya, dalam 1 Korintus 11 kita mulai dari ayat 26. Dikatakan begini, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Artinya apa? Orang itu ketika mau terima perjamuan kudus, dia harus mampu secara sadar dan penuh untuk mengidentifikasi dirinya apakah saya layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Wah, dia kemana dia? Kok enggak di... Oke, nggak apa-apa. Yang penting denger ya kamu ya. Tapi kenapa kalau di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita harus menguji diri kita sendiri. Nah, orang ketika mau terima perjamuan, kalau dia belum mengerti dan belum belajar di dalam CD, maka dia tidak bisa punya indikator untuk menguji dirinya sendiri apakah ia layak terima perjamuan itu atau tidak. Ya. Jadi syarat yang mengatakan bahwa kamu harus CD dulu baru bisa perjamuan kudus, itu agar orang itu bisa menguji dirinya sendiri, apakah dia layak terima perjamuan Tuhan atau tidak. Karena tanpa pengetahuan, kita tidak bisa ya menguji diri kita sendiri. Ya, apakah kita layak terima perjamuan kudus, menyambut tubuh dan darah Kristus atau tidak. Nah, jadi makanya saya lebih setuju bahwa apa orang yang sudah mengerti dan sudah dibaptis yang boleh terima perjamuan kudus. Kalau belum, ya jangan gitu ya. Jadi harus dalam keadaan yang layak, dalam keadaan yang percaya dan benar-benar percaya kepada apa yang dia imani. Gitu. Ya, silakan Rianto. Rianto sih. Selamat malam ya Kak Elia. Ya malam. Itu agak berisik gimana ya Pak? Oh iya, lagi nonton TV. Boleh dimatiin nggak? Saya Oh iya. Oke, udah? Udah? masih bising itu di mana? Bapak di? Oke, udah. Oh iya, udah. Mau tanya soal tentang penyalipan Kak.
Iya, iya. Silakan. Kenapa yang ditulis dalam Markus sama Lukas itu kok pandangan Markus sama Lukas beda ya tentang kedua penjahat yang di kanan kiri Tuhan Yesus itu? Kalau di Markus Bedanya itu kesannya tuh Markus 15 ayat 32 ya. Itu kesannya tuh dua penjahat itu mengejek juga mengolok-olok Yesus ya. Tapi kalau yang di Lukas berapa ya? Lukas 23 ayat 42 ya. Itu kok kayaknya yang satu seorang tuh kayak apa ya? Mengakui bahwa dia adalah seorang raja atau Tuhan ya. Itu ya. gimana ya pandangan Markus kok Lukas kok beda? Apa yang di Lukas itu awalnya juga mengolok tapi ke belakangnya jadi bertobat itu apa gimana? Ya, betul. Ya, kita baca dalam Markus 15 ayat 32 ya. Jadi Iya. sebenarnya ini masalah timeline. Ya, bukan masalah bertentangan atau enggak. Coba kita baca ya. Bentar ya. Ya. Di mute dulu. Agak ini. Kita buka dalam Markus, di mute dulu ya. Oke, thank you. Markus 15 ayat 32 dikatakan demikian. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya, bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Nah, ini kesaksian Markus melalui Petrus. Nah, lalu kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 34 ya. Dikatakan demikian. 43. Bentar ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Lalu ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, jadi ini tidak sulit kita pahami, ya. Kenapa? Karena kondisi di dalam Markus itu adalah sebelum salah satu di antaranya itu menyadari bahwa Kristus itu tidak bersalah. Ya, jadi Markus itu menuturkan mengenai ketika kedua penjahat itu masih menghujat Yesus, masih mencela dia. Nah, Lukas itu mencatatkan ketika peristiwa itu di kemudian bahwa penjahat yang di sebelahnya itu akhirnya bertobat dan percaya kepada Kristus. Gitu. Jadi, itu memang tentang sudut pandang dengan timeline yang berbeda. Sama seperti Yudas, ya. Di Injil Sinoptik dikatakan dia gantung diri. Tapi di Kisah Rasul dikatakan perutnya keluar. Mana yang benar? Ya sama-sama benar karena itu tentang timeline, ya. Dia gantung diri, jatuh ke bawah, perutnya terburai keluar. Gitu. Jadi nggak ada yang salah. Gitu, Rianto. Oh, itu juga kayak bisa kita ambil apa ya? Mungkin bisa ada nilai yang kita ambil ya. Nah, contohnya kalau sebelum kita yang kedua itu jadinya mati ya kak, matikan kak ya. Dua penjahat itu mati. Sama-sama mati. Betul. Ya, mati. Berarti kalau selama kita masih hidup, masih bernapas, mau bisa pertobatan itu sampai ya, kepada Yesus pasti ada ya apa namanya ada pengampunan ya walaupun dari detik terakhir istilahnya ya. 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 Hmm, ya kak, terima kasih ya kak ya. Oke. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Aduh, berisik kali dia tuh. Lagi di mana lah dia tuh ya. Tapi enggak apa-apa lah. Ada banyak pisan ini yang mau naik. Sabar ya, satu-satu ya. Silakan Ovid. Halo, shalom Pak Elia. Halo, silakan. Pak Elia, apa? Saya kan mau nanya nih ya Pak. Kalau misalkan dari apa itu ya, kan banyak orang Yahudi kan yang mengatakan kalau mereka itu kan apa Mesias mereka itu kan bukan Yesus dengan itu. Aku Ini di mute dulu Pak Sebastian, di mute dulu. diterima non. Ayo guys. Mute dulu Pak. Ntar ya.
Nanti tiba-tiba ribut. Ya, silakan Ovid, silakan. Ya, kan kalau Yahudi kan kita lihat ya Pak, kan mereka banyak apa tuh sebenarnya kan ada ya ayat-ayat mereka tuh kan yang benarnya mendukung Trinitas kan ya. Dari misalnya yes apa tuh dari Yeremia 3 ayat 19 terus Mazmur 103:13 itu. Tapi kenapa mereka masih apa ya masih masih belum berani untuk mengakui Yesus Kristus atau apa tuh sebagai Mesias mereka sebagai Tuhan Tuhan mereka itu Pak, yang membuat mereka kesulitan itu. Kan kalau dari kitab anaknya bahkan mereka menyusun kitab Talmud gitu kan buat apa orang Yahudi jadi nggak percaya Tuhan Yesus kan ya Pak Elia. Kenapa orang Yahudi sampai sekarang belum percaya Yesus? Begitu kan pertanyaannya? Dan kenapa sih orang Yahudi itu masih tolak Yesus? Kita akan jawab dalam dua hal. Yang pertama, Mesias yang orang Yahudi mau adalah seperti Daud, bapaknya orang Yehuda, suku bangsa Yehuda. Jadi yang mengangkat pedang, yang dipandang sebagai raja dunia, yang membawa Israel ini menjadi negara yang terkemuka di dunia. Maka nanti antikristus yang akan datang yang dikatakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 itu adalah dia yang membawa Israel menjadi negara nomor 1 dunia ini. Nomor 1 dunia ini ya Kak. Iya, jadi kenapa sih Israel itu masih menolak Yesus? Karena Yesus itu bukan Mesias yang bawa pedang. Yang Mesias yang mereka mau itu seperti Yudas Makabe. Ya, Yudas Makabe di masa Makabe yang pernah melawan sedikit kejayaan waktu itu kepada pemerintah yang menjajah mereka, Antiochus Epiphanes. Nah, seperti itu yang mereka mau. Ya, jadi Mesias yang mereka mau itu adalah tokoh yang mengangkat pedang, yang bisa berperang, yang membawa Israel itu menjadi negara terkemuka, ya, menjadi bangsa yang terdepan, bebas dari perbudakan dunia. Itu maksudnya. Tetapi Kristus adalah Mesias pembebas dari dosa. Itu yang pertama ya. Jadi kenapa Yahudi masih tolak Yesus sampai sekarang? Mereka kenapa mereka masih bebal untuk terima Yesus? Karena pengharapan mesianis mereka adalah pengharapan mesianis duniawi, bukan pengharapan mesianis rohani seperti Kristus. Meskipun tidak dapat disangkali, di dalam kitab sucinya orang Yahudi sendiri, itu adalah tentang Kristus semua. Karena Yesaya 53, Mazmur 22, itu nggak bisa dicocokkan kepada siapapun di dalam sejarah oleh orang Yahudi kecuali Yesus. Misalnya, Yesaya menubuatkan dia yang harus tertikam, disalibkan di antara dua penjahat. Mazmur menubuatkan tangan dan kakinya dipaku. Mazmur mengatakan dia akan berseru Eli Eli lama sabachthani. Mika mengatakan dia lahir di menara Migdal Eder di Bethlehem kandang domba. Dia mengatakan dia akan datang dari Sion. Itu nggak ada nggak ada tokoh yang begitu persis selain Yesus sendiri. Ya. Nah, tapi mungkin kita juga bertanya-tanya bahwa kenapa mereka masih tolak dengan fakta itu semua? Kenapa Israel masih bebal? Kita lihat di dalam Roma 11. Ya. Ayat 11. Kita baca dari ayat 11. Bangsa Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Ya. Ini saya mute dulu ya. Nah, dikatakan begini. Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, oleh pelanggaran bangsa lain. Jadi, kalau Israel tidak memberontak, keselamatan itu tidak akan sampai ke bangsa-bangsa lain. Tapi karena Israel memberontak, maka keselamatan itu diberikan bagi bangsa-bangsa lain. Ya, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku
dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga adalah kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Jadi kalau Israel tidak berontak, keselamatan itu tidak sampai ke bangsa-bangsa lain. Jadi kenapa sih Elia Israel sampai sekarang masih memberontak? Karena masih ada bangsa di luar Israel yang belum dengar Injil. Jadi kalau seluruh dunia sudah penuh dan genap mendengarkan Injil, barulah Israel akan bertobat. Baru Kristus akan datang. Yang tadinya mereka yang sulung menjadi yang bungsu. Yang tadinya kita yang bungsu menjadi yang sulung. Hak kesulungan itu kita ambil sebagai bangsa-bangsa di luar Yahudi karena pemberontakan dan kesombongannya siapa? Si Israel. Sama seperti Yakub dan Esau. Ya. Esau itu menganggap hak kesulungan nggak penting, maka ambil oleh Yakub. Nah, Israel berpikir bahwa Kristus tak penting, dibuang, maka kita mengambil. Itu tipologinya tuh. Gitu. Ya. Saya sih lihatnya kan banyak nih ya Kak, kesesuaian dari fakta sejarah. Misalnya kan Israel setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu kan Yerusalem hancur kan ya tahun 70 ya. Terus nama Israel di kerajaan Yudea jadi ubah jadi Syria Palestina. Benar kan ya Kak? Di tahun 135 oleh Kaisar Hadrianus. Dan apalagi waktu Israel merdeka 1948 itu kan yang merdeka kan negara-negara Kristen kayak Amerika, Inggris, dan bahkan ya kalau nggak salah kan mereka banyak juga ya misionaris Kristen yang mendukung itu kan karena itu, dan sekarang mendukung pembangunan Bait Suci ketiga supaya menggenapi buatan Alkitab ya Pak Elia. Ya, kita orang Kristen nggak perlu mendukung Bait Suci ketiga itu untuk apa? Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kalau kita gini loh, kalau kita mendukung pembangunan Bait Suci ketiga, Bait Suci tirainya itu sudah dirobek oleh Kristus. Tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus itu telah dirobek oleh penyaliban Kristus. Nah, kalau kita mendukung pembangunan Bait Suci ketiga, artinya kita menutup kembali. Apa yang telah dirobek oleh Kristus, jangan kamu tutup kembali. Jadi orang Kristen tuh nggak perlu dukung-dukung donasi pembangunan Bait Suci ketiga, itu nggak perlu. Itu urusan orang Yahudi. Ya. Itu kita nggak perlu dukung-dukung itu. Ya, kita lihat Tuhan sendiri yang bekerja di dalam penggenapan nubuatan. Itu saja. Benar sih, saya sih soal bangga juga kan kalau kekristenan tuh kan ternyata yang kuat nubuatannya tuh ternyata benar semua kan dari abad 1 sampai sekarang. Itu makanya saya cukup bangga dengan Kristen. Kristen ya Kak. Itu kan yang nggak bisa diambil orang lain, dan kita secara sejarah kuat, dan bahkan secara sains itu banyak kan penemu-temu dari Kristen. Bahkan beberapa orang kan kayak Universitas Harvard, Oxford itu kan mengadopsi dari nilai-nilai kekristenan ya Kak. Saya baca. Itu nggak bisa diambil. Makasih ya Pak Elia buat itunya. Oke. Tuhan memberkati. Berkati ya. Juga yang istrinya. Ya, berkati. Ya. Salam. Silakan. Salam. Halo. Gini. Halo. Silakan. Halo. Dengar Kak? Halo. Dengar Kak? Ya kan Kakak bilang Tuhan Yesus itu kan tidak taat. Nah, Kakak kan bilang dia tidak taat, makanya dia disalib. Tapi kok di Filipi 2:8 itu dia taat. Hah? Siapa yang mengatakan Yesus tidak taat? Di mana ayatnya berkata Yesus tidak taat maka dia disalib? Galatia 4 ayat 4, Yesus taat dengan sempurna.
takluk kepada Taurat? Siapa yang ngomong Yesus tidak taat? Hah? Dapat dari mana argumentasi itu? Buktinya apa? Dalilnya mana? Yesus tidak taat. Itu perlu di cross check. Yesus tidak taat itu dari mana dapatnya? Halo? Anda orang? Itu yang debat sama saksi Yehova itu. Saksi Jehovah. Enggak ada Yesus tidak taat. Yesus itu taat sempurna kepada Bapaknya. Kepada Allah. Lalu apa? Ya begini kak, kan kakak pernah bilang Enggak ada. bahwa Saya Yesus nggak itu pernah ngomong dia Yesus tidak taat. tidak dan enggak ada Yesus enggak sama. Ya kan yang kakak bilang yang Yesus itu yang Yesus bilang dia anak Allah itu. Yesus memang anak Allah. Makanya dia Betul. di bawah ke. Ya tapi kan ini ya yang kakak bilang Yesus mengakui anak Allah kan, makanya dia dihakimi orang Farisi gitu. Betul. Lalu? Nah berarti dia tidak taat. Loh, siapa Ya, bilang berarti tidak? dia tidak taat lah. Yesus mengatakan dia adalah anak Allah karena memang itu kebenarannya. Itu tidak dipandang sebagai ketidaktaatan Kristus. Yesus mengakui dirinya adalah anak Allah itu bukan tanda ketidaktaatannya. Tapi karena memang realitanya dia demikian. Jadi Yesus taat. Jadi Tuhan Yesus taat. Betul, ya dia taat. Oh, kan kakak pernah bilang Tuhan Yesus tidak taat. Makanya saya juga bingung. Enggak pernah. Yesus saya enggak pernah bilang Yesus enggak taat. Yesus itu mengakui dirinya anak Allah. Ya kamu yang menyimpulkan itu mungkin saya dengan berkata begitu. Kamu yang menyimpulkan Yesus tidak taat. Bukan kakak kan pernah ngomong di yang itu dalam. Silakan D10S. Ada yang mau Ya ditanya? kak, oke, assalamualaikum, salam, namo budaya. Oke, mau bertanya kak tentang apakah orang Kristen itu disunat wajib atau bagaimana? Tidak. Wajibnya itu sunat Kristus. Aduh kamu bisnis sekali itu lagi di mana itu ya? Tolong kalau mau Di naik rumah. Tunggu ada lewat kendaraan. saya mute dulu ya. Oke. Jadi kalau dipertanyakan apakah orang Kristen itu wajib sunat? Wajib sunat. Tapi bukan sunat manusia, tapi sunat Kristus di dalam baptisan. Jadi apakah orang Kristen wajib disunat? Wajib. Sunatnya itu bukan sunat potong itu, tetapi baptisan. Kolose 2 ayat 11. Oh iya, makasih kak. Terus kak, Apa? Ke-12 murid dibaptis. di bagian, iya ayat mana itu? Saya mau cari coba. Karena saya cari belum dapat sih, belum baca semua sih. Mereka memang tidak ada di dalam ayat Alkitab. Oh enggak ada. Mereka Loh, bukannya kak, kalau enggak dibaptis enggak selamat. mereka diberi otoritas untuk memulai baptisan baru. Bukan baptisan karena mereka menerima tefilahnya dari Yohanes, bukan dari Kristus. Tapi Kristus memberi mereka otoritas. Yesus memberikan mereka kuasa, kunci kerajaan itu Oh, iya. untuk membaptiskan Berarti murid-murid. berarti 12 murid dapat kayak apa ya? Kayak amanah begitu untuk membaptis ya.
Ya, Matius 28 ayat 19. Matius berapa kak? 28 Ayat 19. ayat Matius 28 19. Oke, saya catat dulu. Karena saya baca kalau tidak salah Markus 16 atau berapa itu yang bilang ini apa? Siapa yang tidak dibaptis tidak selamat. Nah, saya cari ayatnya tentang baptis 12 murid tidak ada. Jadi saya bingung, selamat tidak 12 murid ini karena tidak dibaptis. Ya, mereka diberi otoritas, pasti selamat. Tapi ada ayatnya di Bible Kak yang mengatakan kalau ke-12 murid ini diberikan otoritas sama Yesus. Ya, itu kunci kerajaan maut itu. Apa yang kamu ikat di sore, kita baca dalam Markus 16 ya. Bentar ya. Markus 28:19 ya tadi. Matius, kalau itu di Matius. Matius. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Gitu ya? Bentar ya. Nih. Nih Yesus berkata kepada mereka, ya. Markus 16. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kamu gitu loh, aduh berisik. Bentar. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Gitu. Sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Tuhan Yesus tuh diberi otoritas oleh Kristus sendiri untuk membaptiskan menggunakan air, bukan lagi baptisan orang Yahudi, tetapi baptisan yang baru yang diberikan oleh Kristus, dan penolong roh penghibur itu yang akan membaptiskan mereka dengan baptisan Roh Kudus dalam baptisan air. Jadi mereka itu diberi kunci oleh Kristus. Tapi kan mereka mayoritas orang Yahudi ya, mereka melakukan tefilahnya orang Yahudi. Gitu. Gitu ya, D10. Oh iya Kak. Cuma masih bingung kenapa ya sampai di Bible tidak ditulis itu baptisannya 12. Bukankah itu penting Kak? Karena kan tanda keselamatan itu. Maksudnya kenapa tidak ada satu ayat pun yang sebut mereka dibaptis begitu? Mereka itu orang Yahudi. Jadi mereka mengikuti baptisannya Yohanes. Tetapi baptisan, Maksudnya dalam dalil tidak ada disebutkan itu. ya memang tidak ada, tapi kita tahu mereka orang Yahudi, bro. Oh, Mereka tapi tidak apa-apa tetap. tidak masalah, karena iman kita bukan Oh iya, mengerti. Ya, itu sejarah. Baru itu apa Kak? Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan ya kalau tidak salah. Iya, betul. Dengan nama siapa Yohanes membaptis Yesus? Sedangkan dalam kekristenan sendiri, Yesus itu digambarkan sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak ada Yesus digambarkan sebagai Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu sesat itu. Oh sesat. Terus digambarkan sebagai siapa dia Pak? Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah. Berarti waktu dibaptis sama Yohanes, dengan nama siapa Yohanes membaptis dia? Tidak dengan nama siapa-siapa. Karena baptisan Yohanes itu bukan meskipun dengar dulu. Jangan buru-buru, santai. Iya. Baptisan Yohanes itu bukan untuk pertobatan Kristus, tapi baptisan Yohanes itu adalah untuk menyatakan Kristus bagi Israel. Ya, kita baca di dalam Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ayat 15 ya. Bentar ya. Oh, tidak 15. Nah, Yohanes 1 ayat 29 sampai 31. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata,
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Ya, jadi Yohanes itu membaptiskan Kristus untuk dinyatakan kepada Israel. Jadi bukan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, itu nggak ada. Karena itu baptisan yang terkemudian sebagai janji yang baru yang diberikan kepada para murid agar diteruskan kepada seluruh bangsa. Karena di zaman ketika Kristus dibaptis itu, dia dibaptis, diawali baptisan Yohanes itu sebagai tanda bahwa dia sudah boleh mengajar. Dalam keadaannya sebagai orang Yahudi, karena dibaptiskan pada usia 30 sebelum dia mengajar selama 3 tahun setengah. Jadi dibaptisnya Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis itu adalah untuk menyatakan dia kepada Israel, bukan untuk pertobatan, karena Kristus tidak bertobat. Nah, baptisan Trinitas itu dimulai oleh para murid yang tadi yang diberikan oleh Yesus itu otoritas kepada mereka. Jadi murid ini pondasinya gereja, Kristus adalah kepala. Nah, para murid ini yang teruskan. Para murid dapat otoritas langsung dari Kristus. Kristus itu meneruskan otoritas dengan membaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan seterusnya sampai sekarang. Gitu. Ya. Ya, masih mau lanjut bertanya? Ya, silakan. Satu lagi ya. Kamu agak berisik. Itu di mana ya? Yang di rumah ini sedang banyak yang lewat-lewat. Iya, soalnya berisik bro. Kita terganggu. Oh ya, maaf. Ya, satu lagi silakan. Halo Kak, halo. Silakan. Ini mau tanya, kan saya kan punya juga kan di sini lingkungan ada Hindu, teman-teman kita akrab sini kan ada yang Kristen juga banyak teman. Biasa pernah ngobrol juga ini tentang apa ya? Katanya teman ini apa? Yesus mati di kayu salib kayak menebus dosa begitu ya Kak? Iya, Yesus menebus dosa manusia, menebus manusia dari dosa. Jadi karena matinya memang itu untuk menebus ya Kak? Ya, memang arti menebus itu apa dulu? Kamu memahami menebus itu apa? Kalau menurutnya Kakak bagaimana? Ya, Yesus itu menebus itu kan membayarkan adalah syarat dosa dan membayarnya melalui nyawanya. Gitu. Jadi Oh, iya. penebusan Kristus itu dimaksudkan sebagai bahwa Yesus Kristus itu datang ke dunia ini untuk mengambil manusia dari kuasa kematian dan dosa dengan membayarnya menggunakan nyawanya sendiri. Itulah mengapa itulah kenapa keselamatan itu tidak ada di luar kekristenan, tidak ada di luar Yesus. Karena yang di luar Yesus, Yohanes 8 ayat 24, itu semuanya binasa. Jadi yang bangsa siapa ya yang dibilang temanku, bangsa Romawi yang salibkan Almasih, berarti dia ini ndak berdosa ya? Loh, orang Roma kan menyalibkan dia karena keinginan mereka, bukan karena Maksudnya kan seandainya dia tidak menyalibkan, tidak terjadi penebusan dosa. Ini yang saya bingungkan juga, butuh jawabannya. Iya kan kematian Yesus datang ke dunia ini. Saya mute dulu. Aduh bro, kamu berisik bentar. Saya mute dulu. Yesus kan datang ke dunia ini. Itu dia disalibkan bukan karena orang-orang tahu, oh dia ini Yesus, dia harus menjadi penebus, mari kita bunuh dia. Bukan karena begitu. Orang Roma menyalibkan dia itu atas tuntutan politik orang Sanhedrin, Mahkamah Agama, Imam Besar Kayafas.
dan kebencian mereka kepada Yesus. Maka Yesus disalibkan. Nah, ketika Yesus mati, ketika Yesus disalibkan karena kedengkian orang Yahudi, maka penyalipannya itu, darahnya yang terkucur itu menjadi pendamaian bagi orang percaya. Jadi bukan Tuhan yang membuat orang Roma untuk menyalibkan dia. Bukan Tuhan yang membuat orang Yahudi, Tuhan paksa orang Yahudi untuk bunuh Yesus. Tidak. Kamu harus paham konsep nubuatan. Nubuatan itu pengetahuan yang pasti. Bukan program dari Allah. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu bilang, berarti orang Roma itu nggak berdosa. Oh, dia berdosa lah. Kenapa? Dia yang mau menyalibkan Yesus atas dasar kebencian mereka. Mereka salibkan Yesus bukan karena mereka tahu, oh Yesus ini penebus, ya lah kita bunuh dia, biar kita diampuni dosanya. Bukan karena begitu, tapi karena kebenciannya kepada Yesus. Nah, ketika dia benci kepada Yesus, ketika dia nggak suka kepada Yesus, dia menyalibkan Yesus, maka darah yang disalib itu menjadi pendamaian secara rohani bagi manusia. Dan ketika dia mati dan bangkit dari kematiannya itu, dia menang atas maut. Ya, jadi penyaliban Kristus itu atas free will manusia pada masa itu. Bukan karena Tuhan sudah buatkan hati orang Roma itu agar menyalibkan Yesus, enggak. Gitu. Jadi nggak ada argumen berarti orang Roma nggak berdosa dong. Berarti orang Yahudi nggak berdosa. Nggak ada. Wong mereka menyalibkan Yesus karena kemauan mereka sendiri untuk menyalibkan kok. Gitu. Karena kami tidak kenal takdir. Iman Kristen tuh nggak ada takdir-takdiran. Gitu ya. Oh, bisa. Tapi seandainya tidak terjadi penyaliban pada waktu itu, Kak, bagaimana? Tidak ada seandainya. Kematian Yesus itu adalah Sudah pengetahuan. dinubuatkan. Itu pengetahuan sejarah yang pasti bahwa Yesus tersalib. Jadi iman itu Maksudku, Kak, seandainya bangsa Roma tidak salibkan dia pada waktu itu, bagaimana dengan penebusan dosa? ya Yesus harus tetap mati. Karena Yohanes 10 ayat 17. Berarti bangsa Roma berperan di sini, Kak. Maksudnya entah itu baik atau jahat, maksudnya dia punya peranan di sini, penting. Seandainya dia tidak salib, penebusan dosa untuk orang-orang yang sekarang tidak ada. Iya, mereka kan menyalib Yesus karena kedengkian mereka, bukan karena mereka tahu Yesus itu orang ini dan bla bla bla. Iya, Kak, mengerti. Cuma maksudnya patutkah kita berterima kasih atau bagaimana sama mereka? Tidak perlu berterima kasih, tidak perlu Tidak perlu ya. tidak perlu. Karena Ya sudah, Kak, terima kasih jawabannya, Kak. ya gitu ya. Jadi Ya udah, Kak. alasan kenapa Yesus datang ke dunia, dia turun ke dunia ini untuk menebus manusia dari kuasa kematian dan dosa. Makanya konsekuensi ketidakpercayaan kita kepada Kristus itu membuat kita tidak mendapatkan hidup di dalam Dia, karena kehidupan itu hanya dalam Dia. Ya, jadi jangan jangan percaya kepada hal-hal lain selain daripada Kristus sendiri.